Semakin ditekan, semakin bertumbuh jumlah umatnya. Semakin ditekan, semakin banyak mereka yang percaya kepada Kristus. Dan sebaliknya, negara yang populasi orang Katoliknya luar biasa seperti Timur Leste dan Filipina, itu susah untuk menggerakkan umat Katolik untuk terlibat. Padahal mereka mayoritas. Apa dianiaya terus saja ya? Tapi itu terbuktikan. Maksud saya adalah, ya tentu kita tidak ingin dianiaya, kita tidak ingin menderita. Tetapi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus sungguh-sungguh menghayati ini sebagai sebuah sikap bahwa dalam segala situasi apapun keselamatan ada bagi kita sekalian. Dan ketika kita menghayati itu, kita menjadi lebih tahan terhadap berbagai cobaan, berbagai godaan, juga berbagai hal-hal yang membuat kita mungkin kadang sakit hati karena iman kita entah dihina, entah disepelekan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saat itulah bisa jadi keselamatan kita akan datang. Apa yang disabdakan Yesus ini menurut saya menjadi modal bagi kita untuk berhadapan dengan dunia ini yang seringkali membuat kita menjadi semakin takut atau mungkin juga kita semakin mudah goyah karena berbagai hal yang bisa melemahkan iman kita. Karena tidak mudah untuk bertahan dalam kesesakan, dalam penderitaan dan tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berhasil, kita pasti mendapatkan keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada peringatan wajib Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan martir Vietnam. Pada tanggal 19 Juni 1988, Paus Yohanes Paulus II mengangkat 117 martir sebagai santo dari sejumlah besar martir Vietnam yang gugur sebagai martir pada abad ke-19. Di antara mereka itu 96 dari Vietnam sendiri, 11 misionaris kelahiran Spanyol, anggota Ordo Pengkhotbah, 10 misionaris Prancis dari Tarikat MEP, dan diantaranya ada 8 uskup Spanyol dan Prancis, 50 imam dan 59 awam dari segala usia. Mereka mengorbankan hidupnya bukan hanya demi gereja, tetapi juga bagi daerah tersebut. Di antara mereka yang disebut namanya ialah Santo Andreas Dunglac dan Petrus Thi, 2 imam pribumi asal Tonkin dan An Nam, Vietnam, yang saling membantu dan menambahkan hati menghadapi kemartiran. Kita awali karis kita dengan sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal Maha Kuasa, Engkau memberi kesempatan menderita demi Kristus kepada Santo Andreas Dunglac, Petrus Thi, dan para martir Vietnam. Bantulah kami dalam kelemahan kami dengan kekuatan ilahi-Mu, agar kami sebagaimana para martir-Mu tanpa ragu memberi kesaksian tentang karya Putra-Mu menyelamatkan dunia dengan mempertaruhkan nyawa. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ia berseru dengan suara nyaring, katanya, sudah robohlah Babel, kota besar itu. Kota itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis dan segala burung yang najis yang dibenci. Dan tampaklah seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota itu akan dicampakkan dengan keras ke bawah dan takkan diketemukan lagi. Suara para pemain kecapi, para penyanyi, para peniup seruling dan sangkakala takkan terdengar lagi di dalammu. Tak seorang pun ahli kesenian akan diketemukan lagi padamu, pun suara kilangan takkan terdengar lagi di dalammu.
Cahaya lampu tak akan bersinar lagi, dan suara pengantin pria dan mempelai wanita tak akan kedengaran lagi di dalammu. Sebab para pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kemudian aku mendengar seolah-olah ada suara yang nyaring, seperti suara himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab besar dan adilah segala penghakimannya. Sebab dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan pencabulannya. Dialah yang telah membalas darah hamba-hambanya kepada pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asap kota Babel naik selama-lamanya. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, bila kalian melihat Yerusalem dikepung tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, orang di dalam kota harus mengungsi, dan orang pedusunan jangan masuk lagi ke kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman para bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjelang masa Advent, bacaan diarahkan kepada soal akhir zaman, dan seperti digambarkan dalam bacaan Injil, akhir zaman yang kita baca seringkali sebuah akhir zaman yang diikuti dengan tanda-tanda yang mengerikan. Walaupun tadi disebutkan soal Yerusalem, tetapi itu simbol bahwa dunia ini akan mengalami berbagai macam hal mengerikan ketika menyambut akhir zaman. Sebenarnya ini bukan hal baru apa yang disampaikan Yesus ini, karena kalau kita membaca di Perjanjian Lama, banyak nubuat para nabi itu juga seperti itu, kurang lebih menggambarkan soal Yerusalem baru, Yerusalem lama hancur, lalu ada Yerusalem baru, dan seterusnya. Dan itu memang akhirnya menjadi semacam pegangan bagi kita para pengikut Kristus, bahwa menyambut akhir zaman itu penuh dengan harapan dan penuh dengan kesabaran, dan itu membuat sikap kita sebagai seorang Katolik itu
menurut saya ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Menurut saya itu lebih tahan terhadap berbagai cobaan maupun berbagai macam hal yang membuat kita seolah-olah bertanya-tanya, kok isong ini toh, Gusti ki piye dan lain sebagainya. Kita lebih kuat menurut saya. Maka orang Katolik itu diapa-apain kadangkala enggak apa-apa, sabar, ketawa, ketiwi dan lain sebagainya. Jarang orang Katolik itu putus asa, jarang. Seharusnya loh ya, seharusnya. Tetapi karena apa? Karena gambaran akhir zamannya, gambaran kemuliaannya akan mengalami berbagai peristiwa yang dahsyat, yang menakutkan. Tetapi Yesus mengatakan, kalau itu terjadi, angkatlah mukamu karena penyelamatanmu sudah dekat. Berarti orang Katolik atau pengikut Kristus itu tahu bahwa ketika dalam situasi apapun, seberat apapun, ada keselamatan di situ. Dan itu terbuktikan dalam sejarah gereja 2000 tahun lebih ini. Kalau gereja itu dianiaya, itu malah semakin bertumbuh. Dan itu pula yang kemarin saya tangkap dari kesan Bapak Uskup ketika menyampaikan oleh-oleh dari pertemuan uskup-uskup Asia pada saat temu pastoral hari Selasa yang lalu. Beliau menceritakan bahwa kondisi di Indonesia ini masih lebih mending daripada negara-negara lain, situasi gerejanya maksudnya. Di negara-negara lain itu ada yang sungguh ditekan, ada yang sungguh susah sekali. Kita masih enak. Gereja masih banyak, di sana sedikit. Tetapi anehnya, semakin ditekan, semakin bertumbuh jumlah umatnya. Semakin ditekan, semakin banyak mereka yang percaya kepada Kristus. Dan sebaliknya, negara yang populasi orang Katoliknya luar biasa seperti Timur Leste dan Filipina, itu susah untuk menggerakkan umat Katolik untuk terlibat. Padahal mereka mayoritas. Apa dianiaya terus saja ya kita berarti nanti. Tapi itu terbuktikan. Maksud saya adalah, ya tentu kita tidak ingin dianiaya, kita tidak ingin menderita. Tetapi bagaimana kita sebagai pengikut Kristus sungguh-sungguh menghayati ini sebagai sebuah sikap bahwa dalam segala situasi apapun keselamatan ada bagi kita sekalian. Dan ketika kita menghayati itu, kita menjadi lebih tahan terhadap berbagai cobaan, berbagai godaan, juga berbagai hal-hal yang membuat kita mungkin kadang sakit hati karena iman kita entah dihina, entah disepelekan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saat itulah bisa jadi keselamatan kita akan datang. Apa yang disabdakan Yesus ini menurut saya menjadi modal bagi kita untuk berhadapan dengan dunia ini yang seringkali membuat kita menjadi semakin takut atau mungkin juga kita semakin mudah goyah karena berbagai hal yang bisa melemahkan iman kita. Maka mari kita hari ini berdoa kepada Tuhan, karena tidak mudah untuk bertahan dalam kesesakan, dalam penderitaan dan tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berhasil, kita pasti mendapatkan keselamatan. Mari ning sejenak berdoa. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber keteguhan para martir, terimalah kiranya roti anggur persembahan umatmu pada peringatan para martirmu di Vietnam. Berilah kiranya kami para hambamu yang teguh mengimani Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati Engkau mengobarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Barang siapa mengorbankan hidup demi aku dan kabar gembira, dia akan selamat di surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa, kekuatan para martir, jagalah kiranya anugerah yang Kau limpahkan kepada kami dalam mengenangkan derita para martir-Mu di Vietnam. Berkat santapan suci ini mereka kuat dalam penganiayaan dan siksaan. Semoga kami pun tabah dan kuat menghadapi segala tantangan hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.